Pernah nggak sih ngerasa deg-degan banget pas disuruh ngomong di depan banyak orang? Mau Anda itu mahasiswa yang lagi presentasi skripsi, atau profesional yang mau pitching ke klien, rasanya presentasi itu nggak bisa dihindari ya kan? Tapi, tenang dulu. Banyak yang mikir presentasi itu bakat, padahal sama sekali bukan. Ini tuh keterampilan yang bisa banget dipelajari. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar sama-sama rahasianya, biar rasa cemas itu justru jadi senjata andalan Anda. Ini dia nih, peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari yang paling dasar, apa itu presentasi, terus kita bedah 3 tujuan utamanya, baru deh kita masuk ke jenis-jenisnya, dan terakhir kita tutup dengan 4 kunci sukses yang bisa langsung Anda praktekkan. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama. Apa sih sebenarnya presentasi itu? Seringkali kan kita mikirnya ini tuh kayak momen penghakiman yang serem banget. Padahal kalau kita bedah definisinya, ternyata jauh lebih simpel dari yang kita bayangin. Jadi intinya tuh gini, presentasi itu cuma cara kita menyampaikan sebuah ide secara terstruktur. Tujuannya simpel, biar orang lain ngerti. Jadi coba deh anggap ini sebagai alat komunikasi, bukan sebuah ujian yang harus ditakuti. Sesederhana itu kok. Nah, setiap presentasi yang keren itu selalu dimulai dari satu pertanyaan penting. Kenapa? Apa sih misi Anda di depan sana? Memahami tujuan ini adalah langkah paling awal dan paling krusial. Dan pada dasarnya, tujuan itu cuma ada 3. Yang pertama dan yang paling umum adalah untuk memberi informasi. Coba bayangin deh, seorang dosen lagi ngejelasin materi di kelas, atau seorang peneliti yang lagi ngebeberin hasil risetnya. Tujuannya murni cuma biar audiens jadi tahu dan paham. Yang kedua, untuk membujuk. Nah ini levelnya udah beda nih. Di sini Anda nggak cuma berbagi fakta, tapi Anda pengen mengubah cara pikir audiens, atau bahkan mendorong mereka buat bertindak. Anda mau mereka bilang, oke, saya setuju. Dan yang ketiga, untuk menginstruksikan. Kalau yang ini tujuannya praktis banget. Intinya adalah supaya audiens bisa melakukan sesuatu setelah presentasi Anda selesai. Misalnya, bisa masak resep baru, atau bisa pakai sebuah aplikasi. Oke, yuk kita bedah lebih dalam jenis yang pertama. Anggap aja presentasi informatif ini kayak kaca pembesar. Gunanya, ya untuk menyorot fakta dan data dengan super detail dan objektif. Jadi di sini fokus utamanya cuma 2, jelas dan objektif. Misi Anda bukan buat jualan ide, tapi buat jadi semacam jembatan pengetahuan yang netral dan bisa dipercaya sama audiens. Lihat deh, di sini jelas banget kan pemisahannya. Fokusnya murni ke data dan fakta. Tujuan utamanya cuma satu, membangun pemahaman. Semuanya harus sistematis dan nggak boleh ada celah buat salah interpretasi. Contoh paling gampangnya, ya ini, seorang manajer yang lagi ngasih update progres proyek ke timnya. Tujuannya simple banget, mastiin semua orang di tim punya informasi yang sama persis dan akurat. Nggak ada agenda lain. Oke, sekarang kita ganti alat. Kalau tadi kita pakai kaca pembesar buat lihat detail, sekarang kita pakai megafon. Tujuannya apa? Tentunya buat memperkuat pesan Anda biar semua orang dengar dan terpengaruh. Nah, ini beda banget sama yang informatif tadi. Di sini agendanya jelas. Anda mau mempengaruhi audiens. Anda bukan cuma nyajiin fakta, tapi Anda juga merangkai fakta-fakta itu jadi sebuah argumen yang kuat. Kuncinya itu ada di perpaduan ajaib antara logika dan emosi. Data yang kuat bikin argumen Anda jadi masuk akal, tapi sentuhan emosi itulah yang bikin pesan Anda benar-benar nempel di hati audiens. Ini nih, contoh klasik yang pertaruhannya tinggi. Seorang pengusaha itu nggak cuma ngelaporin angka-angka keuangan loh. Dia harus bisa cerita, harus bisa menjual mimpi, biar investor percaya sama visinya dan mau ngeluarin dana. Lanjut, kita sekarang masuk ke jenis yang ketiga, yaitu presentasi instruksional. Coba deh bayangin, ini tuh kayak sebuah cetak biru atau blueprint. Isinya panduan yang super jelas dan detail buat ngebangun sesuatu. Nah, kalau di sini fokusnya itu 100% praktis. Tolok ukur suksesnya bukan lagi mereka paham gak ya, tapi mereka bisa ngelakuinnya gak ya. Ini semua tentang transfer skill. Jadi struktur itu segalanya. Semuanya harus disajikan satu persatu, langkah demi langkah teratur banget. Makanya, nggak heran kalau demonstrasi langsung atau live demo sering jadi bintang utamanya di presentasi jenis ini. Ini contoh yang sering banget kita temui di dunia kerja. Di sini, suksesnya itu diukur bukan dari seberapa paham audiens sama konsepnya, tapi apakah mereka benar-benar bisa pakai software itu sendiri setelah presentasi selesai.
Oke, teorinya udah kita pegang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya biar presentasi kita berhasil? Apapun tujuan presentasi Anda, 4 kunci ini bakal selalu relevan. Pertama, kenali audiens Anda. Anda ini lagi ngomong sama siapa sih? Kedua, bikin pesan Anda sesimpel mungkin. Satu pesan utama, itu kuncinya. Ketiga, pakai visual yang ngebantu, bukan yang malah bikin pusing. Dan yang terakhir, ini nggak bisa ditawar. Latihan, latihan, dan latihan. Jadi, ini dia inti dari semua pembahasan kita. Paham dasarnya, yaitu tahu misi Anda dan pilih pendekatan yang pas, adalah fondasi utama buat jadi presenter yang percaya diri dan efektif. Ini bukan soal bakat, ini soal strategi. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan. Lain kali Anda harus presentasi, sebelum buru-buru buka laptop atau bikin slide, coba berhenti dulu sejenak dan jawab ini. Apa misi saya? Memberi informasi, membujuk, atau menginstruksikan? Karena jawaban Anda atas pertanyaan itu akan menentukan segalanya.